Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini tanggal 7 kita mengunjungi kembali masjid kita. Ini sudah di keramik bagian luarnya ya sahabat, jadi pasang keramik bagian luar. Nah, namun kita masih kekurangan material berupa keramik. Keramik ini kita masih kurang sahabat. Kalau di dalam alhamdulillah sudah full pemasangan keramik bagian dalam, Masya Allah udah selesai ya keramik bagian dalamnya sahabat. Nih, tinggal bagian luar ini kita masih kurang material berupa keramik. Nah, kalau di luar sini alhamdulillah sedikit sudah hampir selesai, tapi kalau di dalam sahabat keramiknya sudah full. Keramik kita ini udah hampir rampung keramiknya. Keramik yang kita gunakan adalah ukuran 60 kali 120 cm. Nah, ini sahabat, alhamdulillah pemasangan keramiknya bagian dalam sudah selesai semua, udah rampung semua, tinggal bagian luar. Ini belum, kita sudah kehabisan material berupa keramik. Ini ya keramik yang dipakai. Nah, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, terkait dengan pemasangan keramik, material kita udah habis. Kita masih membutuhkan kisaran 40 dos keramik. Ini besaran keramiknya ya. Masih tersisa 1 lembar lagi. Nah, ini keramik yang kita butuhkan masih kurang lebih 40 dos, dimana setiap dosnya itu harga yang terdata dari bendahara kita kemarin. Satu dosnya itu 375.000 per dos. Isi di dalam satu dos itu 2 lembar, dan kita membutuhkan 40 dos lagi. Jadi saya mengharap teman-teman sekalian, kita sama-sama 40 dos ini, mari kita saling bahu-membahu untuk bisa menyediakan 40 dos yang masjid kita butuhkan. 40 dos yang dibutuhkan oleh masjid kita ini, satu dosnya 375.000 dikali 40 dos, coba itu jumlahnya berapa ya. Nah, kalau teman-teman merasa ada sedikit rezeki yang dititipkan oleh Allah, yuk mari kita sama-sama untuk bahu-membahu agar kiranya kebutuhan masjid kita berupa keramik ya sebanyak 40 dos itu bisa kita bisa kita hadirkan atau bisa kita siapkan untuk pembangunan masjid kita. Nah, setelah
Selesai keramik, kita akan mengadakan pengadaan daun jendela dan juga daun pintu ya sahabat. Setelah siap daun pintu, daun jendela, maka kita akan menuju ke pekerjaan plafon masjid kita. Terakhir pekerjaan serambi. Ini serambi ya. Ini dinding di sini akan ada dinding, sebelah sana dinding sampai ke atas, ke belakang, sampai di sini juga. Jadi serambi keliling itu masih juga dipasangkan material berupa tembok juga ya. Nah, jadi kita masih butuh banyak anggaran sahabat. Semakin banyak anggaran yang dibutuhkan oleh masjid, semakin besar peluang kita untuk kemudian tanam modal ya untuk akhirat berupa amal jariah kita, dimana hal ini adalah hal yang sangat diburu oleh orang-orang beriman. Bagaimana mereka bisa menginfakkan harta mereka di jalan Allah. Nah, inilah saatnya. Kenapa kita mengambil ukuran masjid? Memang kelihatan di kamera agak kecil, tapi kalau sahabat terjun langsung, ini panjangnya 17 meter, lebar 12 meter. Itu sangat luar biasa itu. Memang karena faktor kamera jadi kelihatan sempit, tapi aslinya ini sangat luas. Ini bisa menampung sampai 200 jemaah, kurang lebih. Ya, kalau difungsikan di depan di serambi bisa sampai 300 jemaah yang ditampung di sini. Nah, tempat ibadah kita ini, tempat masjid ini maksud saya, Masjid Nur Maulidah ini akan menjadi pusat pembinaan kristologi, akan menjadi pusat penggemblengan ya para kristolog yang ingin terjun ke lapangan. Saya sendiri yang akan turun langsung untuk melakukan pembinaan terhadap calon-calon kristolog yang akan kita bina di sini. Setelah kita bina, kemudian kita sebar untuk mengajarkan kristolog ke seluruh pelosok tanah air. Ini akan menjadi pusat pengajaran materi kristologi. Nah, ini sengaja kita buat kamar ya untuk mereka yang melakukan perjalanan panjang musafir, sehingga mereka ketika datang ke kota kita ini di kota ya sahabat, memang kelihatan kayak hutan karena berada di atas bukit. Tapi ketika kita keluar dari bukit ya, maka kita akan menemukan kota. Itu kota di bawah. Di depan tempat wisata juga kota. Di belakang sini juga kota, cuman tertutup ada hutan sedikit. Di sini sebelah sana juga kota. Jadi bukit ini namanya Bukit Bolangi, berada di atas Bukit Bolangi, tapi di bawahnya itu kota. Gunung ini, bukit ini dikelilingi kota. Ya, kota Goa namanya, Kabupaten Goa, Kerajaan Goa. Sekitar 38 km dari sini itu kita sudah masuk di Kota Makassar. Jadi ini sebenarnya bukan mungkin sahabat melihat kok dia kayak hutan gitu ya. Kayak hutan. Sahabat, sebenarnya ini memang puncak sehingga kelihatan seperti hutan. Tapi puncak ini berada di tengah kota. Ya. Berada di tengah kota Kabupaten Goa. Nah, ini tempat wisata, jaraknya hanya kurang lebih 500 meter dari tempat kita, dari tempat saya berdiri. Tidak sampai pun 500 meter ya. Ini dekat dari tempat wisata. Ini wisata Raja Ampat. Kalau yang ini sementara pembangunan ya, ini wisata Rumah Hobbit Bolangi sebelah sini. Jadi kita diapit oleh wisata. Ini wisata Rumah Hobbit Bolangi. Ini dindingnya ya. Di dalamnya itu rumah-rumah hobbit dan juga ada penginapan. Jadi kalau para kristolog datang di Sulawesi Selatan ingin belajar di sini, di dalam sini ada penginapan. Ada villa-villa untuk nginap. Nah, di sebelah sini sahabat, di sini juga ada wisata. Kurang lebih 1 kilo, enggak sampai 1 kilo.
cuman tertutup pohon. Di sini ada wisata pesantren modern, Assalam. Ya, jadi kelihatan memang hutan, padahal ini diapit. Kenapa kelihatan nampak hutan? Karena sahabat, lokasi ini saya beli tahun 2015, itu belum pernah tersentuh sedikit pun oleh saya selaku orang yang diberi rezeki oleh Allah untuk memiliki lahan ini. Sekitar 2,3 hektar, termasuk yang dijadikan tempat wisata Rumah Hobbit ini ya. Baru terjamah 2019. Pada saat kita membeli, kita diamkan aja. Nah, 2019 kita baru mulai sedikit-sedikit membangun. Lalu kemudian almarhumah kekasih saya minta, dia sampaikan agar kiranya dibuatkan masjid di tempat ini, agar warga yang datang, yang berkeliling, yang ke tempat wisata itu bisa mampir ibadah. Nah, sehingga kita punya inisiatif untuk membangun masjid. Alhamdulillah sahabat-sahabat netizen ya menyambut keinginan kami, sehingga inilah yang ada sekarang. Masya Allah, pemerintah di sini terheran-heran tanpa ada bantuan dana dari pemerintah atau masyarakat setempat. Masjid ini berdiri dan dari penampakannya aja sudah kelihatan megah. Nah, ini masjid netizen. Nah, saya berharap nanti teman-teman dari luar pulau, ketika dia datang, kita siapkan tempat penginapan di wisata, kajiannya di sini. Jadi kita bisa nginap di wisata, kajiannya di sini. Nah, ada nanti momen dimana ketika masjid ini sudah rampung semua sahabat, saya akan liput masjid include dengan tempat wisata kita. Jadi tempat wisata include dengan tempat ibadah. Jadi teman-teman yang ada di luar Jawa, di luar Sulawesi maksud saya, yang ada di Jawa, Kalimantan, Sumatera, Papua, atau dimanapun itu, yang ingin datang ke sini jangan segan, jangan sungkan. Kenapa? Ada penginapan kita di sana. Penginapan itu include dengan masjid ini. Jadi kita nginap, malamnya kita kajian, habis maghrib kita kajian, habis isya kita kajian, habis subuh kita kajian. Nah, lalu kemudian kita outbound di dalam, di tempat wisata. Ya, saya kira begitu para sahabat, sekedar pemberitahuan aja ya, sekedar sharing aja kepada teman-teman bahwa saat ini yang paling mendesak adalah kebutuhan akan keramik untuk serambi depan masjid kita ini. Kita masih membutuhkan 40 dos kurang lebih ya menurut tukang. Kemudian 1 dosnya itu dihargai dengan harga 375.000. Ya, itu dikalikan 40 dos. Mana tahu teman-teman ada yang punya rezeki tiba-tiba nelpon atau WA, Bang Suma, saya 1 dos ya. Nah, kan alhamdulillah, berarti kita tinggal cari 39 dos. Atau ada rekan-rekan, Bang Suma saya setengahnya. Nah, artinya alhamdulillah itu akan menjadi tempat sujudnya hamba Allah, dan akan menjadi saksi kelak di akhirat bahwa tempat sujud ini itu berasal dari netizen si fulan atas nama ini, dan Allah pasti mengetahui. Saya kira begitu para sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Ya, mohon doa dan juga mohon bantuan agar kiranya masjid kita ini bisa terselesaikan dengan baik. Ya, saya Zulkifli M. Abbas bersama dengan tim mengucapkan banyak terima kasih atas segala partisipasi dan doanya, dan mohon maaf kalau beberapa hari ini saya tidak sempat live bersama teman-teman yang lain karena saya sibuk menangani pekerjaan masjid kita. Insya Allah sebentar malam kita akan live, kita akan bertemu ya. Semoga ada pendeta yang seperti biasa ingin diterapi akal sehatnya. Demikian para sahabat, saya akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.